Say what you really mean. Like, do you wanna stay, do you gotta leave? Is this really how it's gotta be? Hai guys, kamu udah olahraga rutin, tapi masih aja buncit. Udah rajin sit up, rajin plank, rajin olahraga, tapi yang muncul bukan garis malah gelambir tambah banyak. Nah, aku bakal sharing tips-tips olahraga di video ini yang bikin kamu bakal cepet dapat abs tanpa menderita, tanpa sakit leher saat sit up, tanpa sakit punggung yang jadi bener-bener perutnya. Nah, kalian pasti sering denger nih kalau abs itu berhubungan dengan pola makan. Dengan diet yang baik, kamu bisa melunturkan lemak di sekujur tubuh, termasuk lemak di perut. Bener? Bener banget, aku setuju. Nah, masalahnya kamu punya otot perutnya enggak? Karena banyak loh orang kurus, orang yang lemaknya sedikit, tapi enggak ada garisnya seperti ini. Nah, di video ini aku bakalan fokus dalam sisi olahraganya dulu, supaya otot kita tumbuh, dan juga olahraga apa saja yang bisa bantu melunturin lemak ya. Nanti di video lain aku akan fokus bahas di pola makan, dan jangan lupa tulis di kolom komentar kalau kamu nungguin video abs versi makanan. Yuk kita lanjut dulu. Cara mendapatkan abs nomor pertama, 1. Variasi gerakan. Say what you really mean. Like, do you wanna stay, do you gotta leave? Gerakan apa saja yang dibutuhkan ketika kita ingin membentuk otot perut ini? Kita bahas dulu ototnya ada apa aja. Pertama ada otot oblik, internal, eksternal, yaitu otot perut kita yang samping ya, dilatih dengan gerakan-gerakan yang kontraksi perut samping. Kemudian ada otot abdominis rectus yang dibagi menjadi 3, upper, middle, dan lower. Kemudian ada juga transverse abs yang dilatih dengan variasi sit up silang dan juga gerakan vacuum abs. Beda-beda ya gerakannya dan fungsinya, dan masih ada banyak lagi variasi lain. Nah, makanya guys, kalau kalian sit up itu jangan satu macam aja. Banyak macam dan banyak variasi, semakin cepat tumbuhnya. Dan kalian juga jangan buru-buru ketik di kolom komentar minta video khusus ini, khusus itu, khusus ini. Semua video-video perut di sini aku udah kombinasiin supaya kalian tidak ada otot yang tertinggal. Makanya kalau suka video itu jangan video itu terus ya. Dirotasi dong videonya. Nah, ada kabar baiknya lagi nih, aku akan melaunching program 2 minggu abs. Program ini gratis, tidak ada pungutan biaya apapun di YouTube, dan aku akan launching tanggal 15 Oktober 2020. Jadi kalian nggak perlu lagi milih satu-satu video, bingung video mana yang benar. Dan jangan lupa untuk post Instagram feed atau story dengan hashtag #olahragayubody untuk terus support program gratis ini, dan juga untuk menginspirasi teman-teman dan keluarga di sekitar kamu. Lanjut dulu videonya. Is this really how it's gotta be? It's gotta be us, yeah, it's not just me. Say what you really mean. What you really mean. Kedua, teknik gerakan dan kualitas gerakan. Banyak nih orang yang olahraganya rutin ya, sit up-nya mungkin 100 kali, 1000 kali, tapi nggak jadi-jadi. Kenapa? Karena kalian mau bentuk otot dimanapun nih, termasuk di perut, kalian butuh yang namanya kontraksi otot. Sit up kalian kalau dilakuin asal-asalan, belum tentu terjadi yang namanya kontraksi otot ini. Nah, kontraksi otot tuh seperti apa sih? Aku pakai contoh yang umum dulu ya. Gerakan paling umum itu bicep curl. Gerakan ini bicep ya. Tuh, gitu kan? Ketika kita mau mengencangkan otot bicep, kita harus memendekkan otot bicep, dan ketika ada yang memendek, akan ada otot di bawahnya yang memanjang. Nah, sekarang konsep yang sama ini akan kita aplikasikan ke otot perut. Ketika kita sit up, otot perut ini harus memendek, dan kebalikannya, otot punggung harus memanjang. Nah, ini nih yang tidak diketahui oleh orang, sekedar dikiranya udah melatih otot perut. No. Nah, aku akan kasih 4 cara kontraksi otot perut untuk full kita kontraksinya di otot, bukan di leher, bukan di punggung. My eyes are running away, thinking about all the times we
nomor satu, kita harus belajar stretching dulu di cat and cow pose. Di posisi ini kita akan melenturkan otot. Ingat, ketika kita sit up ada otot yang memanjang, yaitu otot punggung. Nah, di sini bisa kalian lihat otot perutku kontraksi atau memendek. Ini normal, ini kontraksi. Normal, kontraksi. Nah, pose cat and cow pose ini terus kita latih supaya range of movement kita lebih besar dan lebih lentur lagi. Semakin otot punggung kamu lentur dan bisa memanjang, semakin otot perut ini bisa memendek. Kontraksi otot perut full. Sit up itu butuh kualitas guys, bukan butuh banyak-banyakan atau butuh lama-lamaan. Sit up 1 jam, no. 2, ketika sit up, posisi pertama kita harus tempelin dulu 100% punggung ke yoga mat. Nah, ini aku tunjukin pelan-pelan, jadi perutku aku turunin supaya nempel sama yoga mat. Masih bingung? Caranya begini, bayangkan ada api panas yang ada di atas perut kamu. Caranya menghindar bagaimana? Ya, bayangkan ada api di atas kalian. Kalian harus ngapain nih? Oke, kita fokus ya. 3, 2, 1, fokus. Nah, kalau ada api di atas, supaya kalian tidak terlalu kepanasan, masukin tali pusar kamu atau arahkan dan ditarik ke bawah ke arah yoga mat sampai nempel. Kalian bisa latihan dulu, nggak usah buru-buru karena aku juga nggak bisa langsung. Di sini bisa kita lihat otot punggung kita memanjang sehingga otot perutnya memendek atau kontraksi. Jangan hanya fokus untuk majuin leher karena nanti lehernya bisa pegel. Fokus terutama di punggung bawah yang sejajar dengan tali pusar, itu harus memanjang, kasarannya melengkung atau bungkuk ya, supaya otot perutnya mudah kontraksi. Sekali lagi, bayangkan ada api panas yang ada di atas perut kamu dan kamu harus menghindar dengan cara menempelkan otot punggung kamu di yoga mat. Nah, bagi yang masih belum bisa untuk memanjangkan otot punggung di bawah, aku punya tips untuk meletakkan bantal di pantat kita supaya otot kita tuh yang bawah melengkung gitu. Otot sini memendek, kontraksi. Keempat, ketika ada gerakan yang main kaki ya, misalnya leg lift atau scissor leg kayak gitu-gitu, tidak seperti trainer-trainer yang lain, aku lebih fokusin punggungnya nempel yoga mat. Ketika kaki kita memaksakan ke bawah, kontraksinya hilang. Buat apa? Ini guys yang sakit. Lower back yang sakit. Kita mau latih lower back atau latih ini? Nah, sekarang aku mau kasih metode yang salah dan metode yang benar, aku jejerin supaya kalian bisa tahu bedanya. Bisa dilihat fokus yang kanan itu yang penting serendah mungkin, sehingga kontraksinya malah di lower back atau tulang ekor. Nah, yang kiri santuy, nempel yoga mat, gak bingung harus turun, yang penting teknik. Lihat yang di bawah, selalu ada jarak antara yoga mat dan punggung, berarti otot yang memendek yang mana? Otot punggungnya. Nah, otot punggung itu nempel atau menjalar ke otot leher, nanti lehernya juga ikutan sakit. Intinya nih, kalau kalian sit up atau plank masih sakit di sini, atau di yang lainnya, itu adalah salah satu indikasi bahwa kalian belum bisa memendekkan otot perut. Ketiga, compound movement. Just you and me. Is this how it's to be? Please say. Compound movement adalah satu gerakan yang melibatkan banyak macam otot. Contoh-contohnya itu ya seperti squat, pull up, deadlift. Pokoknya yang gerakan kompleks ya. Nah, studi-studi ilmiah sebenarnya menjelaskan bahwa ketika kita melakukan compound movement, itu abs kita tetap bekerja loh. Tapi cuman bekerja 20%. Nah, kalau kalian lihat angkanya 20% udah ciut, aku jelasin apa efek compound movement ke abs atau otot perut kita. Melakukan compound movement dengan melibatkan banyak otot akan tentunya apa? Bakar kalori, menaikkan metabolisme. Nah, tahu kan kalau orang yang kurus langsing body goals itu metabolismenya tinggi guys. Nah, kalian tahu nggak masalah terbesar fitness influencer yang kalian anggap keren, body goals, langsing, sehat?
Kita tuh masalahnya bukan kekurangan makan sedikit, banyak pantangan. Bukan itu semua guys, justru masalah terbesar kita adalah kita tidak boleh kekurangan makan. Enak gak kalau kalian punya masalah seperti ini? Tubuh tidak boleh kekurangan makan, bukan kalori defisit lagi. Kalian mau tahu gimana caranya? Investasi otot, naikin metabolisme. Dan dengan investasi massa otot dan kenaikan metabolisme ini, lemak mudah luntur guys. Termasuk juga lemak di seluruh tubuh, tidak hanya di perut. Oke, jadi jangan request cara menghilangkan paha, pantat. Semuanya sama guys, investasi otot, naikkan metabolisme, compound movement. Nah, di YouTube ini aku juga udah bagikan program gratis kalau kalian mau build muscle. Udah aku tulis di pin komen atau di description box. Promosi melulu. Nah, ini guys, kalian itu meskipun tahu ilmunya, udah tahu cara kerja tubuh, tetap harus melakukan. You have to put in the work. Ya, nggak bisa dengan kalian klik video ini dapat abs. Kagak bisa cuy. Kalian harus olahraga. Olahraganya harus bener. Next, kita juga butuh kardio. Next, kita juga butuh kardio untuk cepet ngelunturin lemak ya. Jadi kardionya apa aja sih? Kardio yang berfaedah. Jadi bukan asal gerak-gerak gak jelas tanpa kontraksi otot ya. Contohnya kardio yang berfaedah itu HIIT. Kalau kalian masih pemula, masih obesitas, HIIT yang pemula ya, ada kok di sini. Terus kemudian Tabata, kardio-kardio yang seperti itu, dan juga overall gerak, suka jalan kaki, suka aktif, jadi nggak mager nonton Netflix, nonton K-pop drama. Mau abs, mimpi aja loh. Nah, bagi kalian yang belum punya abs, jangan sedih, jangan putus asa. Semuanya butuh waktu, butuh kesabaran, dan yang paling penting, kalian tidak worthless ketika kalian tidak punya abs. Kita semua punya abs, tidak punya abs, semua manusia, dan harganya sama. Jadi hargai diri kalian lebih dari abs, but if you want to have abs, this is the program and the tips. So, semoga kamu cepat dapat abs dengan cara yang sehat dan sabar. Thank you very much for watching. Bye-bye.